Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu pembuatan aplikasi pengolahan peminjaman buku perpustakaan berbasis desktop. Data-data pembuat aplikasi yang pertama yaitu kawan saya yang bernama Muhammad Prasetyo Nugroho. NPM-nya 225520111054. Yang kedua yaitu saya Hendra Akmaludin. NPM-nya 225520111053. Yang ketiga yaitu John Presley Nasution. NPM-nya 22552011245245. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama latar belakang, tujuan, rancangan aplikasi, dan program aplikasi. Latar belakang. Penggunaan komputer pada saat ini merupakan suatu kebutuhan di perpustakaan. Kemajuan suatu perpustakaan dapat dilihat dari bagaimana memanfaatkan teknologi komputer sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah. Hal tersebut sangat menunjang dalam pengoperasian suatu perpustakaan. Salah satu aspek penting untuk mendukung kelangsungan perkembangan suatu perpustakaan adalah penerapan teknologi dengan penggunaan aplikasi untuk dapat mencatat data buku dan mengolah laporan peminjaman. Dalam hal ini, aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi inventaris buku dan aplikasi untuk mengelola data peminjaman. Aplikasi perpustakaan ini dibangun berdasarkan analis kebutuhan dari objek studi kami yang letaknya di SD Pelita Bangsa. Selanjutnya tujuannya yaitu membantu mengelola buku perpustakaan mulai dari pendataan buku, peminjaman buku, dan pengambilan buku. Membantu dalam membuat laporan mulai dari laporan buku, laporan peminjaman, dan laporan anggota. Selanjutnya ada rancangan aplikasi. Yang pertama adalah analisa masalah, menentukan fitur yang akan dipakai sesuai kebutuhan. Yang kedua, flowchart, menentukan rancangan alur penggunaan aplikasi. Yang terakhir yaitu mockup, menentukan desain aplikasi yang akan diterapkan. Analisa masalah. Yang pertama, pencatatan peminjaman buku masih menggunakan cara yang konvensional. Solusinya adalah perlunya aplikasi untuk mengelola peminjaman. Yang kedua, manajemen inventaris buku belum digitalisasi. Solusinya perlunya aplikasi untuk mengelola buku. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh kawan saya. Baik, di sini saya John Presley Nasution akan menjelaskan perancangan flowchart yang kami buat. Yang pertama adalah flowchart login, di mana saat membuka aplikasi pertama kali akan berada di halaman login. Pada flowchart login, pengguna diharapkan mengisi terlebih dahulu nama pengguna dan kata sandi. Selanjutnya ada proses cek inputan tersebut, lalu ada decision, apakah input nama pengguna kosong? Jika ya, maka pemberitahuan mohon isi terlebih dahulu nama pengguna. Jika input kata sandi kosong, maka ada pemberitahuan mohon isi terlebih dahulu kata sandi. Setelah itu, ada proses cek validasi, lalu ada decision kembali untuk nama pengguna valid. Jika ya, login berhasil. Sebaliknya jika tidak, maka akan ada pemberitahuan nama pengguna tidak terdaftar dan kembali ke halaman login. Jika kata sandi valid, maka login berhasil. Sebaliknya, akan ada pemberitahuan kata sandi salah. Setelah login berhasil, maka akan diarahkan ke halaman beranda. Di halaman beranda akan menampilkan total buku, total peminjam, total buku keluar, tabel keterlambatan, dan peringkat peminjaman. Di halaman ini, pengguna bisa berpindah ke halaman inventaris buku, anggota, peminjaman, pengembalian, laporan, profil, ataupun tetap berada di halaman beranda. Di sini saya akan menjelaskan dari flowchart inventaris buku. Saat berada di halaman inventaris buku, pengguna bisa berpindah halaman ataupun tidak. Pada halaman ini, sistem akan menampilkan tabel buku dari master buku.
Selanjutnya, pengguna dapat melakukan cari, ubah, tambah, dan hapus. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu cari. Pengguna diharuskan menginput kata kunci di kolom pencarian. Selanjutnya ada proses mencari buku dari master buku. Jika ditemukan, maka tabel akan menampilkan data sesuai kata kunci. Sebaliknya, tabel akan kosong dan tetap berada di halaman inventaris buku. Lalu saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tambah. Sistem akan menampilkan form tambah buku dan terdapat 6 data yang wajib diisi oleh pengguna. Data tersebut ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah, dan jenis. Selanjutnya, setelah menginput ke 6 data tersebut, akan ada proses cek input. Jika kosong, maka tombol tambah disable. Jika tidak, proses bisa dilanjutkan. Jika pengguna ingin menambah, maka tekan tombol tambah. Sebaliknya, pengguna dapat kembali ke halaman inventaris buku. Jika setelah tambah buku berhasil, maka jika gagal proses tersebut, maka ada pemberitahuan gagal tambah buku baru. Jika berhasil, maka ada proses menyimpan data ke database, itu ke master buku. Lalu sistem akan menampilkan pemberitahuan berhasil tambah buku baru. Selanjutnya akan kembali ke halaman inventaris buku. Selanjutnya yang ketiga, yaitu hapus. Saat menghapus, pengguna harus memilih baris. Jika ya, sistem akan menampilkan pengkonfirmasian yakin ingin hapus buku ini. Jika memilih hapus, maka ada proses hapus, lalu mengarah ke master buku, lalu hapus buku berhasil. Jika tidak, maka kembali ke halaman inventaris buku. Jika pada memilih baris pengguna tidak melakukan apa-apa, maka akan ada sistem menampilkan pemberitahuan pilih baris tabel buku yang ingin dihapus. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengubah. Untuk mengubah data buku, pengguna harus memilih baris. Jika tidak, maka pengguna tetap berada di halaman inventaris buku. Jika ya, maka sistem akan menampilkan form ubah data buku. Di form ubah buku ini ada 6 data yang harus diisi sama seperti menambah buku, yaitu ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah, dan jenis. Setelah itu ada proses cek input. Jika ke-6 data tersebut kosong, maka tombol ubah disable. Jika tidak, maka dapat dilanjutkan apakah ingin mengubah atau tidak. Jika tidak, tetap akan kembali ke halaman inventaris buku. Jika ya, pengguna dapat menekan tombol tambah. Jika berhasil, akan ada proses mengubah data di database dan sistem akan menampilkan pemberitahuan berhasil ubah buku baru dan kembali ke halaman inventaris buku. Sebaliknya, jika pada proses tersebut gagal, maka akan ada pemberitahuan gagal ubah buku baru dan kembali ke halaman inventaris buku. Selanjutnya ada flowchart dari halaman anggota. Di flowchart halaman anggota ini kita dapat berpindah halaman ataupun tidak. Di halaman anggota akan menampilkan tabel anggota dan pengguna bisa melakukan cari, tambah, hapus, atau ubah data anggota. Yang pertama saya akan menjelaskan cari, di mana pengguna harus memasukkan kata kunci di kolom pencarian. Lalu ada proses mencari anggota. Jika ditemukan, maka tabel akan menampilkan data sesuai kata kunci. Jika tidak, tabel akan kosong lalu kembali tetap berada di halaman anggota. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tambah. Sistem akan menampilkan form tambah anggota, di mana di sini ada data yang perlu diisi, diantaranya ID anggota, nama, kelas, tanggal daftar, dan status. Setelah itu ada proses cek input. Jika data tersebut masih kosong, maka tombol tambah disable. Jika tidak, proses dapat dilanjut. Jika pengguna tidak ingin menambah, maka akan kembali ke halaman anggota. Jika ya, pengguna harus menekan tombol tambah. Jika berhasil, akan ada proses menyimpan data ke database
Lalu ada pemberitahuan berhasil tambah anggota baru dan kembali ke halaman anggota. Jika proses tersebut gagal, maka akan ada pemberitahuan gagal tambah anggota baru dan kembali ke halaman anggota. Yang ketiga yaitu hapus. Pengguna harus memilih baris dari tabel. Jika tidak, maka ada pemberitahuan pilih baris tabel anggota yang ingin dihapus dan tetap berada di halaman anggota. Jika ya, sistem akan menampilkan pengkonfirmasian yakin ingin hapus anggota ini. Jika pengguna yakin, maka akan ada proses hapus, lalu ada sistem akan menampilkan hapus anggota berhasil, dan jika tidak, maka akan tetap berada di halaman anggota. Lalu yang keempat, yaitu untuk mengubah data buku. Pengguna diharuskan memilih baris. Jika tidak, pengguna tetap berada di halaman anggota. Jika ya, maka sistem akan menampilkan form ubah data anggota. Di form ubah data anggota ini, ada data yang harus diisi, diantaranya ada ID anggota, nama, kelas, dan status. Setelah itu ada proses cek input. Jika data tersebut masih kosong, maka tombol tambah disable. Jika tidak, maka proses dapat dilanjut. Jika pengguna ingin menambah, maka tekan tombol ubah. Jika tidak, maka pengguna akan kembali ke halaman anggota. Setelah menekan tombol tambah, jika berhasil, maka akan ada proses menyimpan data ke database dan sistem akan menampilkan pemberitahuan gagal ubah data anggota kembali ke halaman anggota. Jika proses ini gagal, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan gagal ubah data anggota dan kembali ke halaman anggota. Selanjutnya ada flowchart dari halaman peminjaman. Di halaman peminjaman, pengguna dapat berpindah halaman ataupun tetap berada di halaman ini. Di halaman ini, sistem akan menampilkan tabel riwayat peminjaman yang diambil dari master peminjaman. Pengguna dapat mencari, pinjam buku, dan melihat detail dari peminjaman. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu cari, di mana pengguna harus menginput kata kunci di kolom pencarian. Selanjutnya ada proses mencari riwayat peminjaman dari database. Jika ditemukan, maka tabel akan menampilkan data sesuai kata kunci. Jika tidak, tabel akan kosong dan kembali tetap berada di halaman peminjaman. Yang kedua yaitu pinjam buku. Pengguna diharuskan menginput ID anggota dan juga judul buku yang satu dan kedua. Lalu ada proses cek dari database. Jika ID dan judul tidak ditemukan, maka detail buku dan anggota akan kosong. Jika ya, maka pengguna dapat menambah buku lagi. Jika pengguna ingin menambahkan buku lagi, akan ada pengkonfirmasian lagi, yaitu apakah yakin menambahkan buku lagi. Jika ya, maka akan diarahkan untuk mengganti judul buku, di mana ada proses judul buku yang sebelumnya diganti oleh yang terbaru. Jika tidak, maka pengguna diharuskan untuk menginput tanggal pinjam. Jika pada decision menambah buku lagi pengguna memilih tidak, maka pengguna juga akan diarahkan untuk menginput tanggal pinjam. Selanjutnya ada proses cek. Lalu jika stok buku tersebut tidak ada, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan stok buku habis. Lalu akan diarahkan untuk kembali ke langkah awal. Jika stok buku ada, maka pengguna dapat menekan tombol. Jika pengguna tidak menekan tombol, maka pengguna dapat kembali ke halaman peminjaman. Jika menekan tombol, maka ada proses cek dari database. Selanjutnya, jika data tersebut atau ID anggota tersebut ternyata sudah meminjam, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan sudah meminjam buku hari ini dan akan kembali ke halaman peminjaman. Sebaliknya, jika ID tersebut ternyata belum meminjam buku, maka selanjutnya akan ada
decision yaitu berhasil. Jika gagal, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan gagal meminjam buku. Jika ya, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan berhasil meminjam buku dan akan kembali ke halaman peminjaman. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu detail, di mana di sini pengguna harus memilih baris terlebih dahulu. Jika ya, maka ada proses dari halaman detail, di mana halaman tersebut akan menampilkan data seperti ID pinjam, tanggal pinjam, data buku, dan data anggota yang diambil dari master peminjaman, detail, dan anggota. Selanjutnya akan dapat berpindah halaman, baik itu kembali ke halaman peminjaman ataupun ke halaman lainnya. Jika pengguna tidak memilih baris, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan pilih baris tabel yang ingin dilihat detailnya dan kembali ke halaman peminjaman. Baik, selanjutnya ada flowchart dari halaman pengembalian, di mana di halaman pengembalian ini pengguna dapat berpindah halaman ataupun tidak. Di halaman pengembalian, sistem akan menampilkan tabel riwayat pengembalian yang diambil dari master pengembalian. Jika pengguna memilih untuk tidak mengembalikan, maka tetap berada di halaman pengembalian. Jika ya, maka pengguna harus memasukkan atau menginput ID anggota di kolom pencarian. Selanjutnya ada proses mencari dari database. Jika ditemukan, maka sistem akan menampilkan tabel sesuai kata kunci. Jika tidak, tabel akan kosong. Dan selanjutnya, pada bagian pengembalian buku, pengguna dapat memilih baris atau tidak. Jika pengguna tidak memilih baris, maka akan kembali ke halaman pengembalian. Jika ya, maka pengguna harus memilih baris yang akan dihapus. Jika pengguna tidak menekan tombol, maka pengguna artinya dapat kembali ke halaman pengembalian. Jika ya, maka sistem akan menampilkan data anggota dan buku yang dipinjam. Selanjutnya, jika pengguna tidak jadi mengembalikan, maka kembali ke halaman pengembalian. Jika ya, maka pengguna diharuskan menekan tombol kembalikan. Jika berhasil, maka sistem akan menampilkan yaitu buku yang dipinjam berkurang. Lalu ada decision mana ingin mengembalikan lagi. Jika ya, maka akan kembali ke memilih baris yang akan dihapus. Jika tidak, maka dapat kembali ke halaman pengembalian. Jika pada decision berhasil gagal, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan gagal kembalikan buku dan akan diarahkan ke halaman pengembalian. Baik, selanjutnya ada flowchart dari halaman laporan, di mana di halaman laporan pengguna dapat berpindah halaman ataupun tidak. Di halaman laporan, pengguna dapat mencetak data peminjaman, cetak data buku, dan cetak data anggota. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang cetak data peminjaman, di mana pengguna harus memilih status peminjaman, semua data, atau dipinjam atau dikembalikan. Lalu, pengguna harus memilih tanggal dari dan tanggal sampai, dan menekan tombol cetak, dan sistem akan menampilkan preview halaman yang akan dicetak. Yang kedua, ada cetak data buku, di mana pengguna harus memilih penerbit, memilih jenis, dan menekan tombol cetak. Lalu sistem akan menampilkan preview halaman yang akan dicetak. Yang ketiga, ada cetak data anggota, di mana pengguna harus memilih kelas, memilih status aktif atau non-aktif, dan menekan tombol cetak. Lalu sistem akan menampilkan preview halaman yang akan dicetak. Dari ketiga halaman preview tersebut, pengguna dapat menyimpan file, di mana jika pengguna tersebut tidak menyimpan file, maka tetap berada di halaman laporan. Jika ya, maka pengguna diharuskan memilih jenis ekstensi dan lokasi penyimpanan. Jika tidak selesai, maka akan tetap berada di halaman laporan. Jika ya, maka file akan tersimpan di penyimpanan perangkat. Yang selanjutnya ada halaman profil, di mana di halaman profil ini pengguna dapat berpindah halaman ataupun tidak. Di halaman profil akan menampilkan tentang kami, menampilkan nama lengkap,
yaitu nama lengkap dari pengguna dan menampilkan nama pengguna dan menampilkan password. Dimana di ketiga hal ini pengguna dapat menginput nama lengkap yang baru, menginput nama pengguna yang baru, dan menginput kata sandi yang baru. Jika pengguna tidak ingin mengubah ketiga hal ini, maka tetap berada di halaman profil. Jika ya, maka jika pengguna diharuskan menekan tombol ubah. Jika gagal, maka akan ada sistem yang menampilkan pemberitahuan data gagal diubah. Jika berhasil, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan data berhasil diubah dan akan kembali dan tetap berada di halaman profil. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari mockup yang kami buat. Di mana di sini ada mockup halaman login, di mana button 1 itu memiliki tombol X, di mana ada logo X yang akan dijadikan untuk tombol tutup. Lalu ada label 1 memiliki keterangan masuk, label 2 memiliki keterangan nama pengguna, dan text field 1 untuk input nama pengguna, dan label 3 yaitu memiliki keterangan kata sandi, di mana text field kedua untuk menginput kata sandi, dan checkbox 1 digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan kata sandi. Button 2 merupakan tombol untuk masuk. Selanjutnya ada mockup dari halaman beranda, di mana di sini terdapat label, title, dan button. Di mana di sini title 1 itu untuk menunjukkan posisi halaman ini. Karena ini halaman beranda, maka title 1 memberi keterangan bahwa ini adalah halaman beranda. Di label 1 terdapat keterangan perpustakaan dan logo. Button 1 merupakan tombol untuk halaman beranda, untuk mengakses halaman beranda, sedangkan untuk button 2 itu untuk mengakses halaman inventaris buku. Yang ketiga, button 3 untuk halaman anggota, button keempat untuk halaman peminjaman, button kelima halaman pengembalian, button 6 halaman laporan, dan button 7 merupakan untuk mengakses halaman profil. Lalu di label 2 ini merupakan keterangan dari keterangan beranda, karena ini halaman beranda. Dan ada label 3 yaitu keterangan buku, di mana label 4 berisikan ikon dan angka total buku, dan label 5 yaitu keterangan anggota, di mana label 6 memiliki ikon dan total buku, total anggota. Dan label 7 itu adalah keterangan buku keluar, di mana label 8 berisikan ikon buku dan total buku yang sedang keluar. Lalu di bawahnya terdapat dua bagian, ada dua tabel, di mana label 9 ini menunjukkan bahwa di bawahnya adalah tabel keterlambatan, dan label 10 merupakan peringkat anggota. Saya akan menjelaskan title di setiap tabel, di mana title 2 merupakan ID pinjam, lalu title 3 merupakan nama, lalu title 4 merupakan judul, dan title 5 merupakan batas waktu. Lalu title 6 merupakan nomor, title 7 merupakan nama, title 8 merupakan kelas, title 9 merupakan total pinjam. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mockup dari halaman inventaris buku, di mana ada title 1. Title 1 di sini untuk menjelaskan bahwa ini sedang berada di halaman inventaris buku. Lalu ada label 1 merupakan keterangan perpustakaan beserta ikonnya, dan ada 7 button, di mana ketujuh button ini untuk berpindah halaman. Label 2 itu merupakan keterangan bahwa ini adalah inventaris buku, di mana ada 3 button lagi di bawahnya, yaitu ada button 8, 9, dan 10, di mana button 8 merupakan keterangan untuk tambah, button 9 untuk ubah, dan button 10 untuk hapus. Lalu ada label 3 itu memberikan keterangan bahwa di bawahnya itu merupakan tabel buku. Dan text field 1 merupakan kolom pencarian untuk mencari data buku. Kalau di sini ada 8 title di dalam tabel ini, ada title 4 hingga 11. Title 4 merupakan keterangan dari nomor, title 5 merupakan keterangan dari kode buku, title 6 merupakan keterangan dari judul,
Title 7 merupakan keterangan dari penulis, Title 8 merupakan keterangan dari penerbit, Title 9 merupakan keterangan tahun terbit, Title 10 merupakan keterangan jumlah, dan Title 11 merupakan keterangan jenis. Lalu selanjutnya ada mockup dari pop-up tambah dan ubah buku, di mana di sini Title 2 merupakan keterangan bahwasannya ini adalah tambah buku, dan Title 3 merupakan ubah buku. Di sini ada label 4 merupakan keterangan judul buku dan text field 2 untuk menginput judul buku. Title 5 merupakan keterangan judul, text field 3 merupakan kolom untuk menginput judul. Lalu label 6 merupakan keterangan penulis, di mana text field 4 merupakan kolom untuk menginput penulis, dan tabel 7 merupakan penerbit, di mana text field 5 merupakan kolom untuk menginput penerbit, dan label 8 itu keterangan tahun terbit, di mana year course 1 ini untuk menentukan tahun terbitnya. Label 9 merupakan jumlah, di mana spinner 1 ini merupakan untuk mengatur jumlah buku, dan label 10 merupakan keterangan jenis, di mana text field 7 ini untuk menginputkan jenis dari buku tersebut, dan button 11 yaitu untuk melakukan tambah, itu keterangan dari tambah. Selanjutnya ada lalu ada label 4 yang di halaman di ubah buku ini sama saja. Jeda lagi ya. Selanjutnya ini ada halaman dari ini adalah mockup dari pop-up dan tambah dan ubah buku. Di mana sini title 2 merupakan keterangan bahwasannya ini adalah pop-up dari tambah buku. Lalu title 3 merupakan pop-up ubah buku. Di mana di sini ada label 4 merupakan keterangan kode buku, text field 2 merupakan kolom untuk menginput dari kode buku, label 5 merupakan judul, di mana text field 3 merupakan kolom untuk menginput judul, label 6 merupakan keterangan penulis, di mana text field 4 adalah kolom untuk menginput penulis. Lalu ada label 7 yaitu keterangan penerbit, di mana text field 5 untuk menginput penerbit, di mana label 8 di sini adalah untuk keterangan tahun terbit, di mana year course 1 adalah untuk menentukan tahun terbit buku tersebut, dan label 9 merupakan jumlah, di mana spinner 1 untuk menginput jumlah buku, dan label 10 merupakan keterangan jenis, di mana text field 7 merupakan kolom untuk menginput jenis buku, dan button 11 merupakan tombol tambah, dan button 13 merupakan button tombol ubah. Selanjutnya ada mockup dari halaman anggota, di mana pada halaman anggota ini terdapat title 1 merupakan keterangan bahwasannya ini adalah halaman anggota, label 1 merupakan keterangan perpustakaan dan icon, dan label 2 di sini merupakan keterangan dari anggota, di mana ada 3 button di bawahnya, button 8 yaitu untuk tambah, button 9 untuk ubah, dan button 10 untuk hapus. Dan label 3 memberikan keterangan bahwasannya di bawahnya terdapat tabel anggota, dan text field 1 merupakan kolom pencarian untuk mencari data pada tabel anggota, di mana di dalam tabel ini terdapat sekitar 8 title, di mana title 4 yaitu untuk keterangan nomor, lalu title 5 untuk keterangan ID anggota, title 6 merupakan keterangan nama, title 7 merupakan keterangan dari kelas, title 8 merupakan keterangan dari tanggal daftar, title 9 merupakan keterangan status, title 10 keterangan total pinjam, dan title 11 keterangan dari tanggal keluar. Selanjutnya ada pop-up tambah dan ubah anggota, masih berkaitan dengan halaman anggota. Di sini terdapat title 2 yaitu untuk memberikan keterangan bahwasanya ini adalah pop-up tambah anggota, dan title 3 memberi penjelasan bahwa ini adalah pop-up ubah anggota, di mana terdapat label 4 di sini yaitu keterangan ID anggota, di mana text field 2 untuk input ID anggota, label 5
merupakan keterangan nama, di mana tekstil 3 untuk input nama, label 6 merupakan keterangan kelas, di mana di sini label 6 merupakan tanggal daftar, di mana date course di sini untuk menentukan tanggal, dan label 7 merupakan keterangan kelas, di mana combo box di 1 untuk menentukan kelas, dan label 8 merupakan keterangan dari status, radio button 1 untuk memberikan keterangan aktif, radio button 2 untuk memberi keterangan non-aktif, button 11 untuk tombol tambah, dan button 12 untuk tombol ubah. Selanjutnya terdapat mockup dari halaman peminjaman, di mana di sini ada title 1 untuk memberikan keterangan bahwa ini merupakan halaman peminjaman buku. Lalu di sini ada label 1 untuk memberikan judul bahwa ini adalah keterangan perpustakaan beserta icon. Di sini terdapat label 2 merupakan keterangan peminjaman buku, label 3 merupakan keterangan tambah peminjaman, di mana label 4 merupakan keterangan dari ID anggota, text field 1 adalah kolom untuk menginputkan ID anggota, dan label 5 merupakan keterangan judul buku, text field 2 merupakan kolom untuk input judul buku. Kalau ada tombol tambah untuk menambahkan judul buku ke title 2 yang merupakan adalah kode buku, dan title 3 merupakan judul buku. Dimana di sini ketika title 2 menambahkan buku akan masuk ke dalam tabel di bawahnya. Lalu ada label 6 merupakan tanggal pinjam, dimana date course 1 merupakan untuk menentukan dan menginput tanggal peminjaman, dan button 8 merupakan tombol tambah, dan di kanannya terdapat label 7 yaitu keterangan detail anggota, label 4 merupakan ID anggota, label 8 merupakan output dari ID anggota, label 9 merupakan nama, dan label 10 adalah output dari nama, label 11 merupakan kelas, dan label 12 output dari kelas, dan label 13 merupakan status, dan label 14 merupakan output dari status, dan label 15 adalah detail buku, mana label 16 merupakan kode buku, label 17 adalah output dari kode buku, label 18 adalah judul, label 19 adalah output dari judul, label 20 keterangan penulis, dan label 21 adalah output dari penulis, dan label 22 adalah keterangan jumlah, di mana label 23 adalah output dari jumlah. Terdapat label 24 merupakan keterangan riwayat peminjaman, text field 3 untuk kolom pencarian, button 9 merupakan tombol lihat detail, dan di bawahnya terdapat 4 tabel, di mana title 4 merupakan nomor, title 5 merupakan ID pinjam, title 6 merupakan nama, title 7 merupakan kelas, dan title 8 merupakan tanggal. Selanjutnya ini adalah masih bagian dari halaman peminjaman, tetapi ini khusus detail peminjaman, di mana label 25 merupakan keterangan detail peminjaman, di mana label 26 merupakan keterangan ID pinjam, label 27 adalah output dari ID pinjam, label 6 adalah tanggal pinjam, dan label 28 adalah output dari keterangan tanggal pinjam. Terdapat di bawahnya ada label 15 merupakan keterangan detail buku, dan ada 8 kolom tabel dari sebuah tabel, di mana title 4 merupakan keterangan dari nomor, title 2 merupakan keterangan dari kode buku, title 9 merupakan keterangan dari judul, title 10 merupakan keterangan dari penulis, title 11 merupakan keterangan dari penerbit, title 12 merupakan keterangan dari tahun terbit, title 13 merupakan keterangan dari jenis, dan title 14 merupakan keterangan dari status, di mana ada label 7 keterangan detail anggota, label 4 adalah keterangan ID anggota, di mana label 8 adalah output dari keterangan ID anggota, label 9 adalah nama, label 10 adalah output dari keterangan nama, label 11 adalah kelas, di mana label 12 adalah output dari keterangan
kelas, dan label 29 adalah tanggal daftar, di mana label 30 merupakan output dari keterangan tanggal daftar, label 13 merupakan status, di mana label 14 merupakan output dari keterangan status. Selanjutnya ada mockup dari halaman pengembalian. Di halaman pengembalian ini, title 1 menunjukkan bahwasanya ini adalah halaman pengembalian buku, di mana label 1 merupakan keterangan perpustakaan dan ikon, di mana label 2 di sini merupakan keterangan pengembalian. Label 4 yaitu keterangan ID pinjam, dan tekstil 1 kolom untuk pencarian dari data yang ada di halaman ini. Label 5 merupakan keterangan dari nama, dan button 8 merupakan tombol kembalikan, di mana di sini di bawahnya terdapat ada sebuah tabel, di mana title 2 memiliki keterangan nomor, title 3 memiliki keterangan ID pinjam, ID detail, title 4 merupakan kode buku, title 5 merupakan judul, title 6 merupakan tanggal pinjam, title 7 merupakan batas waktu, dan title 8 merupakan status. Di bawahnya terdapat tabel lagi, di mana label 6 memberikan keterangan bahwasanya ini adalah tabel riwayat dari pengembalian. Title 2 yaitu adalah nomor, sama seperti yang di atasnya, yaitu title 3 yaitu ID detail, title 9 yaitu ID anggota, sedangkan untuk title 10 merupakan keterangan dari tanggal kembali, dan title 11 merupakan keterangan dari detail. Mohon maaf, untuk title 11 merupakan keterangan dari denda. Selanjutnya ada halaman mockup dari halaman laporan, di mana di sini title 1 untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah halaman laporan. Label 1 merupakan keterangan dari perpustakaan dan ikon, di mana label 2 memberikan keterangan ini adalah laporan, dan label 3 adalah keterangan data peminjaman. Label 4 keterangan dari pilih status peminjaman. Label 6 keterangan dari tanggal dari atau dari tanggal, dan label 6 adalah keterangan dari sampai tanggal. Combo box merupakan untuk memilih data, date closer untuk memilih tanggal, dan date closer 1 dan date closer 2 untuk memilih tanggal, dan button 8 untuk tombol cetak. Label 7 untuk memberikan keterangan data buku, label 8 untuk memberikan keterangan penerbit, dan label 9 memberikan keterangan jenis. Combo box 2 untuk memberikan pilihan data, dan combo box 3 juga untuk memberikan pilihan data jenis. Sedangkan combo box 2 untuk memberikan pilihan jenis data dari penerbit, sedangkan combo box 3 untuk memberi pilihan data dari jenis. Dan label 10 merupakan keterangan data anggota, label 11 merupakan keterangan dari kelas, label 12 merupakan keterangan dari status. Combo box 4 merupakan pilihan untuk memilih data dari memilih data kelas, sedangkan combo box 5 untuk memilih data dari status. Dan untuk button juga pada kedua ini sama, yaitu button 8 untuk memilih cetak. Selanjutnya ada mockup dari halaman profil, di mana title 1 menunjukkan bahwa ini adalah halaman profil. Label 1 adalah keterangan perpustakaan beserta ikon, label 2 merupakan keterangan profil, label 3 keterangan perbarui data, label 4 nama lengkap. Tekstur 1 berisikan yaitu nama lengkap. Label 5 merupakan nama pengguna, di mana tekstur 2 itu untuk menginput dan menampilkan juga keterangan dari nama pengguna. Untuk tekstur 1 sama seperti tekstur 2 untuk menampilkan atau menginput dari nama lengkap, dan label 6 merupakan kata sandi lama. Tekstur 3 untuk menginputkan kata sandi lama. Label 7 merupakan
kata sandi baru, text field 4 merupakan kolom untuk menginput kata sandi baru, lalu button 8 untuk tombol tambah, dan label 8 merupakan keterangan tentang kami, label 9 nama anggota kami. Yang pertama, label 12 merupakan email dari anggota kami, label 10 juga merupakan nama dari anggota kami, dan label 13 merupakan email dari anggota kami, dan label 11 merupakan nama juga, dan label 14 merupakan email dari anggota kami. Sesuai berurutan, di mana label 9 nama pada label 9, label 12-nya adalah email dari nama label 9. Begitu juga label 10, 13, dan 11, 14. Dan untuk bulat ini memiliki keterangan bahwa untuk menampilkan bahwa profil wajah dari kami. Baik, selanjutnya ada ARD, yaitu rancangan database, di mana rancangan database ini memiliki 6 entity, yaitu ada user, peminjaman, anggota, pengembalian, detail, dan buku, di mana user memiliki password, username, nama lengkap, dan primary key, yaitu ID user. Peminjaman memiliki ID anggota, tanggal pinjam, dan ID pinjam sebagai primary key, dan anggota memiliki total pinjam, status, tanggal keluar, tanggal masuk, kelas, nama, dan ID anggota sebagai primary key. Pengembalian memiliki ID detail, denda, tanggal kembali, dan ID kembali yaitu sebagai primary key. Kemudian detail memiliki status, ID buku, ID pinjam, dan ID detail sebagai primary key. Dan buku memiliki jenis, jumlah, tahun terbit, penerbit, penulis, judul, dan kode buku sebagai primary key. Di mana user melayani peminjaman dan anggota dapat melakukan peminjaman dan pengembalian. Peminjaman melakukan penyimpanan ke detail, di mana detail melakukan proses buku, dan pengembalian mengubah detail yang mengubah data buku. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetya Nugroho. Saya akan menjelaskan sudut code dari aplikasi pengolahan peminjaman perpustakaan. Yang pertama, kita deklarasikan dulu user, pas judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah, jenis, nama, kelas, tanggal daftar, status, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, dari tanggal sampai tanggal, password. Kemudian kita mulai programnya, start, kemudian masuk ke halaman login, input user, dan pass. Jika user is empty atau pass is empty, nah kita cek yang pertama ini output alert, mohon isi terlebih dahulu nama pengguna Anda. Nah, jika pass is empty, maka output alert mohon isi terlebih dahulu kata sandi Anda. Nah, jika dua-duanya sudah terisi, maka ke else ini. Nah, terus kita ambil dari database, select password from user, where username sama dengan user yang kita inputkan. Nah, jika password sudah ketemu ini, kita cek. Jika password tidak sama dengan password yang kita inputkan, maka output alert kata sandi Anda salah. Jika sudah benar, maka close page halaman login ini. Nah, lalu open page baru, main. Dan jika password tidak ketemu, maka output alert nama pengguna tidak terdaftar karena username tidak sama dengan user yang kita inputkan. Di situ, setelah berhasil login ke halaman main ini gunanya untuk halaman utama, untuk menyetel settingan ini halaman-halaman yang ada di aplikasi ini. Yang pertama, defaultnya itu beranda. Di beranda kita menampilkan total buku, ambil dari database, select, langsung ini menjumlahkan jumlah sebagai stok dari tabel buku. Nah, ini kita outputkan. Di situ total anggota, select, terus hitung semua baris sebagai total dari tabel anggota. Nah, kita outputkan juga itu total anggota. Terus total buku keluar, kita ambil dari database, select, lalu hitung baris sebagai total from detail, tabel detail, where statusnya dipinjam.
itu menjadi output total buku keluar. Tabel keterlambatan, kita select pinjaman ID pinjam, kita ambil dari pinjaman ID pinjam, terus nama anggota, di situ buku, judul buku, terus tanggal pinjam dari peminjaman, peminjaman digabung dengan tabel anggota, di mana peminjaman ID anggota sama dengan anggota ID anggota. Lalu kita gabungkan lagi dengan detail. On peminjaman ID pinjam sama dengan detail ID pinjam. Lalu kita gabungkan lagi ke tabel buku. On detail pada buku sama dengan buku pada buku. Where detail status pinjam dan peminjaman, tanggal pinjam kurang dari tanggal sekarang kurang 2 kali 24 kali 60. Nah ini 2 hari ya jatuhnya, tanggal sekarang dikurang 2 hari. Nah, jadi ditampilkan di tabel keterlambatan. Lalu kita outputkan tabelnya. Kemudian ada tabel peringkat, kita ambilnya dari database juga, dari select nama, kelas, total pinjam, from anggota. Ambil dari tabel anggota, order by, total pinjam, DSC. Jadi yang total pinjamnya terbanyak ditampilkan paling atas. Nah kita outputkan. Lalu pindah ke halaman inventaris. Untuk menampilkan tabel buku, kita ambil dari database, select all from buku. Nah kita outputkan. Terus jika tambah buku, tombol tambah buku diklik, maka membuka halaman baru tambah buku. Nah ini kita inputkan kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah, jenis. Nah, lalu kita tambahkan ke database, insert info buku, kode buku, judul ini, bla bla bla. Terus isinya sama seperti yang diinputkan, kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah, jenis. Jika tambah buku sukses, jika tambah ke database sukses, maka output alert buku berhasil ditambahkan. Lalu menutup halaman ini. Terus jika tidak sukses, maka output alert gagal menambahkan buku. Lalu jika ingin mengubah buku, tekan tombol ubah buku. Nah lalu kita cek apakah baris tabel buku sudah dipilih gitu. Nah, nanti akan membuka halaman baru. Nah jika belum memilih baris buku, maka ada output alert, mohon pilih baris tabel buku yang ingin diubah. Nah untuk mengubah, kita ke halaman ubah buku, input kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah, jenis. Lalu update buku, set kode buku sama dengan kode buku, judul sama dengan judul, penulis sama dengan penulis, penerbit sama dengan penerbit, tahun terbit sama dengan tahun terbit, jumlah sama dengan jumlah, jenis sama dengan jenis, di mana kode bukunya itu sama dengan kode buku yang kita inputkan. Lalu dicek apakah ubah buku berhasil. Nanti output alert buku berhasil diperbarui, lalu halaman ubah buku dihapus, jadi ditutup. Lalu jika tidak berhasil, output alert gagal memperbarui buku. Nah, lalu jika ingin hapus buku, kita tinggal klik tombol hapus buku, lalu kita cek apakah tabel buku sudah dipilih barisnya, maka output confirm. Apakah Anda yakin menghapus buku ini? Nah lalu dimasukkan ke input ini, pilih yes atau no. Jika pilih yes, hapus buku sama hapus bukunya kita jalankan delete from buku, pada buku sampai ke buku. Jika hapus bukunya sukses, maka output alert buku telah dihapus. Jika tidak sukses, output alert gagal menghapus buku. Lalu lanjut ke halaman anggota. Untuk menampilkan tabel anggota, kita ambil datanya dari database, select all from anggota, output tabel anggota. Jika tombol tambah anggota diklik, maka membuka halaman tambah anggota. Nah, jika ingin tambah anggota, kita inputkan ID anggota, nama, kelas, tanggal daftar, status. Lalu kita insert untuk anggota. Ini nama fieldnya, terus
diisi dengan values. Nah, ini ID anggota yang kita inputkan, terus nama, kelas, tanggal daftar, status, dan total pinjamnya. Karena anggota baru jadinya kita isi 0. Nah, jika tambah anggota sukses, output alert data anggota berhasil ditambahkan. Lalu tutup halaman tambah anggota. Lalu jika tidak sukses, output alert gagal menambahkan data anggota. Kemudian jika ingin mengubah anggota, maka tinggal klik tombol ubah anggota, lalu dicek apakah sudah memilih baris tabel anggota. Jika belum, maka ada alert mohon pilih baris tabel anggota yang ingin diubah. Tapi jika sudah memilih baris, maka membuka ubah anggota, lalu mengirim ID anggota. Situ input ID anggota, nama, kelas, status, tanggal pulang. Nah, update anggota, set ID anggota sama ID anggota, nama sama nama, dan seterusnya. Nah, jika statusnya non aktif, maka tanggal keluarnya akan otomatis ditambahkan where ID anggota sama ID anggota. Jika ubah anggotanya sukses, output alert data anggota berhasil diperbarui. Tutup halaman ubah anggota. Nah, jika ubah anggota gagal, output alert gagal memperbarui data anggota. Kemudian hapus anggota, kita pencet tombol hapus anggota, lalu kita cek tabel anggota apakah sudah dipilih barisnya gitu. Jika sudah, ada output confirm apakah Anda yakin hapus anggota ini, lalu masukkan ke input pilihnya yes atau no. Jika pilih yes, maka delete from anggota where ID anggota dengan ID anggota. Lalu jika hapus anggotanya sukses, output alert anggota telah dihapus. Jika tidak sukses, maka output alert gagal menghapus anggota. Lalu ke halaman peminjaman, kita tampilkan tabel riwayat peminjaman dari select from peminjaman join anggota, di mana peminjaman ID anggota sama dengan anggota ID anggota. Order by peminjaman yang dipinjam, menampilkan riwayat peminjaman sesuai data pinjam yang terbaru, lalu di outputkan tabel riwayat peminjaman. Nah, untuk menambah peminjaman, maka kita masukkan ID anggota, judul, tanggal pinjam. Jika tombol ada di buku diklik, lalu jika judul bukunya sudah ada di tabel buku, dipanjang gitu, maka di outputkan alert judul buku sudah ada. Nah, jika masih belum ada judulnya, maka dicek judul diganti. Jika judulnya kosong, output alert judul buku diisi terlebih dahulu. Dan jika sudah melewati ini, jika tabel buku get outcome, jika tabel buku sudah memiliki lebih atau sama dengan 2 baris, maka output confirm Anda sudah menambahkan 2 buku. Apakah Anda yakin menghapus lagi? Kita memilih yes, maka select jumlah from buku where buku 9 dulu. Kita lihat jumlah buku di database apakah jumlahnya masih lebih dari 0. Ini ditemukan. Jika judulnya ditemukan, maka jumlah kita cek jumlahnya. Jika sama dengan 0, maka jumlah buku sudah kosong. Nah, jika masih ada jumlahnya, maka kita tambahkan bukunya ke tabel buku. Nah, terus ini dari jumlah diskon. Jika ini judulnya tidak ketemu, maka output alert judul buku tidak ketemu. Nah, jika ini tabel buku belum lebih dari 2, maka langsung saja menjalankan ini perintah ini, menambahkan buku ke tabel buku. Nah, terus jika remove buku, tombol buku diklik, lalu kita cek apakah baris tabel bukunya sudah dipilih, maka remove buku dari tabel buku. Nah, jika
tidak memilih baris tabel, maka output alert pilih satu baris tabel untuk dihapus. Terus kita jika ingin jika tombol tambah pinjaman diklik, kita masukkan tabel buku, kita hitung jumlah baris tabel buku, terus kita cek jika ID anggota kosong atau jumlah baris kosong, jumlah baris tabel bukunya kosong, maka output alert mohon isi terlebih dahulu ID anggota dan judul buku. Nah, jika sudah terisi semua, maka kita bisa melakukan tambah peminjaman. Pertama, kita select ID pinjam from pinjaman where ID anggota sama dengan ID anggota. While ID pinjam, jika ID pinjam ketemu, maka lakukan perulangan. Kita hitung sebagai total dari tabel detail dijoin dengan peminjaman where ID pinjam sama dengan ID pinjam dan status sama dengan ID pinjam. Jika total ini sudah ketemu, maka total yang di sini kita masukkan ke jumlah pinjam, terus kita buat baru lagi total pinjam, diisi dengan jumlah pinjam ditambah dengan jumlah pinjam. Nah, jika total pinjam lebih sama dengan 2, maka output alert anggota dengan ID anggota sudah meminjam total pinjam buku, tidak dapat meminjam lagi sampai dia mengembalikan bukunya. Namun jika total pinjam sama dengan 1 dan jumlah baris lebih dari 1, output alert anggota dengan ID anggota sudah meminjam total pinjam buku, jadi dia hanya bisa meminjam 1 buku lagi. Terus jika masih belum memungkinkan sekali, maka kita bisa lanjut. Jika total pinjam sudah ketemu, total pinjam ditambah jumlah baris tabel buku. Ini tabel buku. Lalu kita update anggota set total pinjam sama dengan total where ID anggota sama dengan ID anggota, terus tambah pinjaman, insert anggota pinjaman, isi dan ID anggota dan tambah pinjam. Jika tambah pinjaman sukses, maka kita lakukan perulangan. Kita ambil kode buku, judul, penulis, jumlah dari tabel buku, di mana judul sama dengan tabel buku, judul keranjang buku. Terus kita ambil judulnya. Jika git buku ditemukan, berarti kita update buku set jumlah, lalu jumlah yang ada di database kita kurangi 1, dimana kode buku sama dengan kode buku. Lalu kita tambah ke tabel detail, diisi dengan ID pinjam dari tabel peminjaman, terus get buku, kode buku, terus diisi dengan ini statusnya di pinjam. Output alert data peminjaman berhasil ditambahkan. Jika tidak sukses, maka output alert gagal peminjaman data peminjaman. Ini mencari ID anggota dan statusnya aktif. Jika tidak ketemu, ke sini output alert status anggota non aktif. Dan terus jika tombol detail diklik, dicek dulu apakah baris tabel riwayat sudah dipilih. Jika belum, maka output alert mohon pilih baris tabel terlebih dahulu. Jika sudah memilih baris, maka membuka halaman detail dengan mengirimkan ID pinjam. Nah, sekarang kita ke halaman detail. Kita ambil semua data dari peminjaman,
digabungkan dengan anggota, di mana ID anggota peminjaman sama dengan ID anggota ditambah anggota, where ID pinjam sama dengan ID pinjam. Lalu kita outputkan ID pinjam, tanggal pinjam, ID anggota, nama, kelas, tanggal, daftar, dan status anggotanya. Lalu untuk tabel detail, kita select dari tabel buku, dijoin dengan detail, di mana kode buku di tabel buku sama dengan kode buku tabel detail, di mana dipinjam di tabel detail sama dengan yang dipinjam yang kita kirim di sini. Lalu kita outputkan tabel detail. Jadi di halaman detail ini akan menampilkan anggota, lalu tanggal pinjamnya sama buku-bukunya. Lalu kita ke halaman pengembalian. Kita outputkan tabel riwayat pengembalian dari data-data ini, di mana status detail itu dikembalikan. Kita order by tanggal pinjam descending, jadi tanggal pinjam terbaru yang paling atas. Terus input ID anggota. Nah, jika ingin mengembalikan buku, maka kita inputkan ID anggota. Lalu kita cari ini anggotanya dengan ID ini, kita ambil namanya, lalu kita outputkan nama. Terus tabel kembali menampilkan tabel kembali pada buku, terus judul, jadi detail, status, tanggal pinjam, dari tanggal peminjaman, join dengan detail, terus join buku, di mana ID anggotanya sesuai yang kita inputkan. Nah, terus jika tombol kembali diklik, maka kita cek tabel kembali sudah dipilih atau belum. Jika belum dipilih, output alert mohon verify terlebih dahulu. Jika sudah memilih, maka kita ambil tabel kembali ini, jadi pada buku batas waktu, dan masukin ke variabel ini. Lalu kita cek tanggal sekarang, kita ambil waktunya, sudah lebih dari batas waktu, kita ambil waktunya juga. Nah, kita akan harus menginputkan denda. Jika denda itu angka, jika denda yang diinputkan itu apa, maka kita cek. Jika denda lebih dari Rp9.999, maka output alert denda terlalu mahal bagi anak SD. Jika inputan denda ada hurufnya, maka output alert Anda hanya bisa memasukkan angka. Terus jika sudah semua itu, kita tambahkan ke tabel pengembalian, diisi ID detail, tanggal sekarang, dan denda. Lalu kita update detail status. Kita ganti status yang tadinya dipinjam menjadi dikembalikan, di mana ID detail sama dengan ID detail. Terus jumlah buku, select jumlah. Nah, kita ambil dulu jumlahnya dari tabel buku. Jika ketemu, kita inputkan jumlah sama dengan jumlah where pada buku sama dengan pada buku. Kita outputkan alert berhasil mengembalikan buku. Lalu jika tidak, lalu pindah ke laporan. Kita input peminjaman terus dari tanggal sampai tanggal penerbit jenis kelas status. Untuk mencetak peminjaman, kita klik tombolnya, terus membuka halaman baru, Jasper Viewer, terus kita kirim dari tanggal sampai tanggal status pinjamnya. Jika ingin cetak data buku, maka tinggal klik tombol cetak buku, terus membuka halaman baru dan kirim penerbit dan jenis. Jika ingin mencetak anggota, maka klik tombol cetak anggota, lalu membuka halaman baru, mengirim kelas dan status anggota. Lalu di halaman profil, input nama user, password lama dan password baru.
kita ambil password dari tabel user, lalu jika tombol simpan diklik maka kita cek field nama dan user. Jika dua-duanya kosong maka output alert nama lengkap atau nama pengguna tidak boleh kosong. Jika sudah terisi maka ke sini kita cek. Jika password nama kosong maka kita hanya update tabel user di mana nama lengkap sama dengan nama yang kita inputkan dan username sesuai nama yang kita inputkan, username sesuai dengan yang kita inputkan tadi, di mana ID user sama dengan 1 karena aplikasi ini hanya memiliki 1 pengguna. Jika password nama tidak kosong maka dicek jika password lama sama dengan password yang ada di database, maka kita cek lagi. Jika password barunya kosong maka output alert mohon masukkan kata sandi baru Anda. Lalu jika sudah terisi semua maka kita update user, kita set nama lengkap sama dengan nama, username sama dengan user, password sama dengan password baru di mana ada di user sama dengan 1. Lalu ini jika password lama tidak sama dengan password yang di database maka output alert mohon masukkan kata sandi lama Anda yang benar. Nah, jika execute ini dan ini salah satu ini dijalankan dan sukses maka output alert data profil berhasil diperbarui. Lalu jika gagal maka output alert gagal memperbarui data profil. Oke, baik, ini adalah tampilan halaman login. Sebelum kita masuk ke halaman beranda, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Kita coba masuk tanpa memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Alert, mohon isi terlebih dahulu nama pengguna Anda. Oke, kita isi. Lalu kita coba masuk lagi. Ada alert lagi, mohon isi terlebih dahulu kata sandi Anda. Nah, baik, kita coba isi asal. Nah, kita lihat nama pengguna tidak terdaftar. Ternyata ini tidak terdaftar di database. Oke, kita masukkan nama admin. Kita cek. Oh, namanya sudah benar tapi kata sandinya masih belum benar. Kita coba lagi yang benar. Kita coba. Oke, ternyata berhasil. Nah, setelah berhasil login akan dialihkan ke halaman beranda. Di halaman beranda akan menampilkan total buku, total anggota, dan total buku keluar, buku yang sedang dipinjam oleh anggota. Nah, lalu ada tabel keterlambatan. Jika anggota meminjam buku sudah lewat dari batas waktu maka akan ditampilkan di tabel ini. Nah, terus ada peringkat anggota. Di sini menampilkan anggota yang meminjam buku terbanyak. Lalu kita pindah ke halaman inventaris buku. Di inventaris buku ada tombol tambah, ubah, hapus, dan tabel bukunya. Di sini kita bisa melihat data buku dari kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah, dan jenis. Kita coba ini cari. Misalnya dari judul benar, nah nanti akan muncul di sini. Jadi jika mencari penerbit maka kita ketik saja air mancur gitu. Air mancur, nah muncullah penerbit. Lalu tahun terbit misalnya 2021. Muncul cuma ini. Lalu jika ingin mencari jenis cerita pendek, nah nanti muncul yang cerita pendek. Lalu untuk menambah buku kita klik saja tombol tambah ini, lalu akan menampilkan pop-up tambah buku. Kita inputkan saja, contohnya Francis. Lalu kita isi aja asal 2021. Nah, terus judulnya
pahlawanku. Penulisnya siapa, komen juga. Penerbitnya dari Prancis, sesuai ikut ini ya. Lalu ininya 2021, terus jumlahnya misalnya ada 4 buku cerita panjang. Oke, kita coba tambah. Nah, buku berhasil ditambahkan. Nah, ini adalah buku yang kita baru tambahkan. Lalu jika ingin mengubah buku, pertama kita harus memilih baris tabel buku yang ingin diubah, lalu kita klik tombol ubah. Nah, tapi jika tidak memilih apa-apa, lalu kita klik tombol ubah, maka akan ada pemberitahuan, mohon pilih baris tabel buku yang ingin diubah. Oke, kita coba ubah pahlawanku menjadi pahlawanmu. Oke, kita ubah. Buku berhasil diperbarui, nah menjadi pahlawanmu. Lalu jika ingin menghapus buku, kita coba hapus. Sama seperti ubah buku, kita harus memilih baris tabel buku yang ingin dihapus. Nah, lalu ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus buku ini. Jika ya, pencet ya, jika tidak, pencet tidak. Nah, saya tidak ingin menghapus, jadinya kita biarkan saja. Oke, lanjut ke anggota. Fitur anggota sama seperti buku, ada tambah, ubah, hapus, search. Mencari buku sama, kita bisa dari ini, sesuai nama, terus kelas dan tanggal daftar 09. Nah, terus statusnya aktif gitu. Terus ID anggota juga bisa. Dan ini mengikuti kelas ya. Disarankan menggunakan nama untuk mencarinya. Lalu kita coba tambah anggota ID-nya 6, terus namanya John. Terus nah, untuk kelas, di kelas SD ada kelas 1 sampai kelas 6. Nah, untuk kelas spesial ini untuk anggota yang bukan siswa, misalnya guru atau tamu atau kelas SMP gitu. Kita pilih saja kelas 5 atau kelas 3 lah. Tanggal daftar tidak perlu diubah, lalu statusnya pasti aktif ya. Oke. Nah, sudah tuh. Di sini akan ada anggota baru. Nah, untuk ubah anggota sama, harus pilih dulu, lalu klik tombol ubah. Kita bisa ubah menjadi Johnson. Oke, berhasil. Oke. Untuk menghapus, kita coba hapus ya. Kita hapus Johnson ini. Oke, nah, anggota berhasil dihapus. Untuk kita pindah ke halaman peminjaman. Untuk meminjam buku, kita hanya perlu memasukkan ID anggota, judul buku, dan tanggal pinjam. Untuk ID anggota kita masukkan misalnya Brian, anggotanya 5. Lalu judul bukunya misalnya dia mau meminjam pahlawanmu. Nah, ketika kita mengetik sesuatu akan muncul di detail sini, detail anggota dan detail buku. Jika misalnya ID anggotanya tidak ditemukan, maka ininya kosong. Jika ada, maka ada di sini. Dan statusnya itu harus aktif ya untuk meminjam buku.
Nah, untuk ini judul buku karena ada, kita tinggal tambahkan. Nah, jika tidak ada, nah kan tidak ada tuh, terus kita klik, judul buku tidak ketemu. Jadi tidak boleh ngasal ya ini menambah judul buku ini sesuai yang ada di sini. Oke, kita tambahkan mesin waktu. Untuk di sini ambil mesin waktu. Nah, ketemu di detail bukunya, kita tambahkan. Nah, karena udah menjam 2, kita misalnya ingin memasukkan buku lagi, eksplorasi load. Nah, kita klik tambah. Karena ada pemberitahuan Anda sudah menambahkan 2 buku. Apakah Anda yakin menambah buku lagi? Jika ya, pencet ya. Jika tidak pencet no. Nah, jika misalnya batal meminjam buku ini, kita tinggal klik ini min untuk membatalkan buku daftar buku yang ada di sini. Kita klik saja, nah, akan hilang. Lalu kita tambah. Nah, ini kan sudah benar ya, sudah ada detailnya. Jika misalnya ID anggotanya tidak ketemu, kita coba tambah. Status anggotanya nonaktif, tidak terdaftar. Lalu juga benar semua. Dan misalnya ini kosong, belum memasukkan buku, kita pencet tambah. Akan ada pemberitahuan mohon isi terlebih dahulu ID anggota dan judul buku. ID anggota sudah terisi, tinggal judul bukunya. Nah, kita tambah. Oke, kita tambahkan untuk meminjam, data peminjaman berhasil ditambahkan, akan muncul paling atas. Untuk melihat detailnya, kita lihat di sini ada ID pinjam, tanggal pinjam, terus detail buku dan detail anggota. Detail bukunya itu lengkap sama seperti yang di sini. Lalu untuk sama-sama kayak anggota. Oke, lalu untuk pengembalian kita masukkan ID. Kita cek apakah Angela masih meminjam buku. Angela, oh iya, si Angela meminjam buku. Kita balikan saja bukunya. Nah, mesin waktu itu jumlahnya ada 5. Nah, jika kita kembalikan buku mesin waktu, maka karena batas waktunya sudah lewat, maka diharuskan membayar denda misalnya Rp1.000. Oke, kita lihat ininya, jumlah ininya tadi kan 5, sekarang jadi 6. Oke, lalu ada di sini riwayatnya ini tanggal kembali ya, tanggal sekarang. Lalu misalnya kita ingin mengembalikan bukunya Brian pahlawannya, kita ketik saja ID anggotanya. Si Brian ID anggotanya 5, kita ketik saja 5. Nah, ini muncul, klik kembalikan. Tidak ada denda karena dia masih dalam batas waktu yang ditentukan. Oke, lanjut ke halaman laporan. Di halaman laporan kita bisa mencetak data peminjaman, data buku, dan data anggota. Kalau ingin mencetak data peminjaman, kita pilih dahulu dari tanggalnya. Misal dari bulan lalu sampai bulan sekarang.
bulan Juni sampai bulan Juli kita cetak semua, atau yang sudah dikembalikan saja kita cetak. Maka akan memunculkan halaman baru ya, lalu tinggal kita save sebagai PDF, lalu kita simpan di mana saja. Kita kasih nama cetak 1 sebagai PDF. Oke, kita close, lalu kita cek hasilnya cetak 1. Nah, inilah hasil cetaknya. Data pinjaman dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli. Oke, kita lanjut mengekspor, mencetak data buku. Kita bisa pilih penerbit dan jenisnya. Nah, kalau ingin mengekspor semua buku, kita tinggal pilih semua data dan semua data, lalu kita klik cetak. Nah, ini dia tanggal diekspornya, tanggal sekarang, terus jumlahnya juga sesuai tanggal sekarang. Oke, dan begitu pula dengan data anggota. Jika kita memilih nonaktif yang tidak ada di sini statusnya, kita coba cetak. Nah, akan ada dokumen tidak memiliki halaman, lalu menampilkan halaman kosong. Nah, jika ada, maka ini dia statusnya aktif semua. Oke, kita lanjut ke profil. Jadi profil ada perbarui data dan tentang kami. Kita coba untuk mengubah nama lengkap menjadi Prasetya. Oke, lalu nama pengguna kita ubah jadi Pras. Nah, jika kata sandinya tidak ingin berubah, maka tinggal pencet saja simpan. Nah, otomatis ininya sudah berubah. Lalu jika ingin mengubah kata sandi, tinggal ketikkan kata sandi lamanya. Nah, lalu kita masukkan kata sandi baru. Nah, kita simpan. Sudah berhasil. Kita coba lagi ke halaman login. Kita coba dengan data baru kita, lalu kata sandinya Pras123. Kita lihat mana. Oke, kita coba masuk. Oke, berhasil. Nah, ini adalah halaman jika full screen-nya. Jika tidak full screen-nya seperti ini. Ya baik, sekian dari pembahasan program aplikasinya. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan peminjaman buku Perpustakaan SDK Pelita Bangsa. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.